Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Ronald Ibrahim Manzurina dari Prodi S1 Teknik Elektro. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengerjaan soal-soal UAS kemarin dengan solusi yang benar. Kita lanjut ke videonya. Baik teman-teman, kita langsung lanjut ke yang soal pertama. Di sini dengan soal adalah sebuah silinder pejal A bermasa MA yaitu 2 kilo dan berjari-jari R sama dengan 4 cm berada di atas bidang datar. Silinder dihubungkan oleh tali yang menarik poros silinder menuju sebuah katrol pejal B bermasa 1 kilo dan berjari-jari R sama dengan 2 cm. Ujung tali yang lain itu menarik balok C bermasa MC sama dengan 10 kilo yang berada pada bidang miring bersudut 53 derajat. Balok C ini bergerak menuruni bidang miring dengan gesekan kinetis koefisien 0,20 ya. Dan tali ini tidak melar, tidak selip pada katrol, dan silinder A ini menggelinding tanpa selip. Sistem dilepas dari keadaan diam. Nah, G-nya itu adalah 10 meter per sekon kuadrat. Terus di sini sudah ada diketahui juga rumus dari silinder pertama itu adalah setengah mr kuadrat dan katrol itu adalah setengah mr kuadrat juga. Di sini dengan soal yang sudah diketahui, teman-teman, di sini saya menggambar ilustrasi gambarnya, yang dimana di sini katrol B yang menarik benda C dan juga benda A, silinder pejal A. Kita langsung ke jawabannya teman-teman. Jadi yang pertama ini kita harus mencari diagram gayanya. Nah, baik, dari sini diagram gaya yang A dulu ya teman-teman. Nah, A ini dia punya gaya, yaitu gaya ke bawah, atau kita sulit tulis dengan WA teman-teman. Selain dia punya gaya berat ke bawah, ini adalah maksudnya gaya yang menarik benda itu ke bawah sehingga dia itu pas berada di bidang datarnya. Nah, selain itu dia juga punya gaya normal, yaitu yang ke atas teman-teman. Gaya normal, di sini gaya normal saya sebut dengan NA ya. Selain daripada gaya ke bawah weight yang dia punya dan juga gaya normal ke atas, saya juga punya yang namanya gaya gesek. Di sini saya menulis gaya gesek dengan F, teman-teman. Dengan F itu adalah gaya gesek dari benda tersebut kepada bidang datarnya itu sendiri. Dan T1 ini adalah katrolnya. Nah, perlu diingat lagi teman-teman bahwa dalam setiap benda yang ada pada gambar ini itu punya translasi dan juga dia ada rotasi. Beberapa benda dia bertranslasi dan juga berotasi. Maksudnya adalah kalau dia berotasi itu berarti dia itu memutar pada porosnya seperti ini. Jadi benda itu, ini porosnya, ini benda, jadi dia hanya berputar pada porosnya, dia hanya berotasi sendiri. Beda ceritanya ketika dia bertranslasi. Translasi itu bendanya itu bergerak teman-teman kepada bidangnya. Nah, pada konteks ini bendanya itu dia bertranslasi dan juga berotasi. Artinya bendanya itu dia sekaligus dia muter, dia juga bergerak pada bidangnya teman-teman. Oleh sebab itu kita harus mencari dua persamaan, yaitu persamaan translasi dan juga rotasi. Di sini teman-teman, rumus dari translasi itu adalah sigma F, yang dimana sigma F itu adalah M dikali A. Di sini kita sudah mengetahui nilai-nilai dari M-nya itu sendiri, M dan juga A-nya itu sendiri. Jadi yang kita cari di sini adalah nilai A, yang dimana nanti nilai A-nya itu bertepatan dengan pertanyaan yang kedua, yaitu mencari percepatan. Baik, kita akan bahas translasi terlebih dahulu. Translasi mempunyai rumus yaitu sigma F sama dengan M dikali A. Nah, sigma F itu sendiri adalah rumusnya T1 min F, yang dimana sama dengan M dikali dengan A. M-nya sendiri kita sudah mengetahui tadi bahwa MA-nya itu adalah 2 kilo. Tinggal kita masukkan ke persamaannya sehingga menghasilkan T1 min F sama dengan 2A. Dan ini akan menjadi persamaan 2. Nah, kita ini jadi teman-teman pada diagram gaya kita sekaligus mencari percepatan yang dimana nanti kita akan menggunakan konsep eliminasi. Teman-teman. Baik, selanjutnya kita membahas rotasi yang dimana rotasi ini sendiri adalah sigma rotasi sama dengan I dikali alfa. Jadi sigma rotasi punya rumus yaitu R dikali dengan F sama dengan setengah MAR kuadrat alfa. Nah, A itu adalah R dikali dengan alfa. Dengan adanya R dikali dengan alfa, saya langsung saja menulis bahwa di sini dikali dengan A. Jadi, yang R dikali dengan alfa ini sudah include ke sini, teman-teman. Sehingga dia R dikali dengan alfa sama dengan A. Sehingga langsung saja di sini ada R, di sini juga ada R kuadrat. Kita colet R-nya sehingga menghasilkan F sama dengan setengah MA. Yang dimana A sendiri adalah sekali dari R juga alfa. Jadinya persamaan satunya adalah F sama dengan A karena nilai A-nya belum kita ketahui ya. Jadi kita membagi segmen bahwa dalam gambar ini di sini ada segmen 1, di sini ada segmen 2, dan di sini ada segmen 3.
Baik, di sini adalah segmen 1, kita sudah selesai di segmen 1. Kita lanjut ke gambar segmen 2 ya, teman-teman. Nah, di segmen 2 ini dia itu adalah katrol ya, katrol pejal. Nah, katrol pejal B. Katrol pejal B ini, teman-teman, dia itu punya tarik tali yang menarik benda A dan juga benda C. Nah, jadi persamaannya itu adalah delta T1. Delta T1 itu sama dengan I dikali dengan alfa. Yang sesuai dengan rumus yang tadi bahwa I itu adalah setengah MR kuadrat, tinggal dikalikan dengan alfa. Dan delta T ini maksudnya adalah T2 min T1, teman-teman. Jadi persamaannya sudah kita ketahui seperti ini. Kita jabarkan dulu persamaannya karena dia di sini ada R, oleh sebab itu kita T2 min T1 itu R kali T2 min R kali T1. Ini sebenarnya sama aja ya, teman-teman. Ini sama yang di bawah ini. Dia itu penjelasannya sama. Yang di bawah ini adalah hasil pensimpelan atau permudahan dari persamaan yang ada di atas. Jadi ini R-nya dikeluarin, terus T2 min T1. Karena ketika kita kali T2 dengan T1, dia akan menghasilkan R kali T2 min R kali T1. Oleh sebab itu, ketika kita sudah mengeluarkan R, nanti fungsinya R ini kita bisa coret, teman-teman, yang di R sebelahnya untuk disimpulkan lagi rumusnya. Jadi kita keluarkan R, kita coret R-nya sehingga menghasilkan T2 min T1 sama dengan setengah MB dikali dengan A. Karena tadi sudah saya tuliskan ya bahwa R kali alfa itu sama dengan A, tinggal langsung saja kita tulis A di sini. Nah, hasilnya nanti ini nggak usah dicari, teman-teman, biarin aja kayak gini karena dia akan menjadi persamaan. Jadi T2 min T1 sama dengan setengah A. Ini adalah segmen kedua. Kita lanjut ke segmen ketiga, yaitu benda ketiga. Sini adalah segmen ketiga. Segmen ketiga, bendanya itu berada pada bidang miring. Nah, sesuai dengan segmen yang pertama, di segmen ketiga ini bendanya itu punya berat. Nah, beratnya itu dia ke bawah sini, teman-teman. Nah, kok bisa ada atau weight yang lain di dua ini? Karena sejatinya benda itu punya pada kondisi yang tertentu ya, dia itu weight atau beratnya dibagi lagi ke beberapa arah. Pada kasus ini, bendanya itu dibagi weightnya menjadi 3 arah. Ada yang ke bawah sini, ada yang ke kanan sini, dan juga ada yang ke samping sini. Nah, kenapa kok bisa ini sin? Oh, ini cos ya, teman-teman. Ini cos. Kenapa kok bisa ini sin, ini cos? Jadi, di trigonometri, kita pakai konsep trigonometri ya. Di trigonometri itu, kita anggaplah ini bendanya di sini. Ketika dia menghadap ke sini, dia arahnya ke itu, berarti gayanya adalah sin. Kenapa sin? Karena sin itu kan depan per miring. Jadi di sini adalah sin. Lalu ketika gayanya itu adalah ke bawah sini, berarti kan ini cos. Ini maksudnya adalah cos. Kenapa dia cos? Karena cos itu adalah samping per miring. Sehingga dia itu cos, teman-teman. Nah, sama halnya dengan yang di sini. Jadi, kita langsung bedah ke rumusnya, yaitu dengan menggunakan sigma F, seperti yang tadi-tadi itu, yang tadi-tadi pada penjelasan sebelumnya, yang dimana sigma F ini sendiri mempunyai penjabaran yaitu N min W cos 53 kuadrat, yang dimana sama dengan 0. Nah, W-nya sendiri untuk yang gambar ketiga, atau gambar C, itu dia ada 10. Berarti dia dikali dengan 2. Sehingga hasilnya adalah 100 ya. Jadi N sama dengan, ini diubah, teman-teman. Jadi N-nya itu sama dengan, N-nya itu diubah ke sini. N-nya dipindah ruaskan ya istilahnya. Jadi N-nya itu sama dengan 10 kali 10 dikali dengan 0,6. Sebenarnya yang dipindah ruaskan bukan N-nya, teman-teman, tapi nilai dari min W cos 53-nya. Kenapa dipindah ruaskan? Karena memang ini kan negatif ya. Dipindah ruas biar dia jadi positif gitu, biar penghitungannya gampang lah. Sebenarnya nanti sama saja, teman-teman. Nanti kalau ini kita pindahkan ruas N-nya, berarti nanti hasilnya adalah minus-minus, yang ya ujung-ujungnya juga akan plus sih. Kita lanjut di sini, 10 kali 10, 100 dikali dengan 0,6 dikali dengan 0,6. Jadinya hasilnya itu sendiri adalah 60 N ya. Hasilnya 60 N, 60 Newton. Ini kita sudah mengetahui sigma FV-nya ya, atau gayanya itu sendiri. N-nya kita sudah mengetahui. Lalu kita akan mencari gaya geseknya atau F yang ada di sini. Setiap benda itu pasti punya gaya gesek ya, teman-teman, meskipun dia bilangnya datar tapi tetap punya gaya gesek. Karena di sini sudah diketahui bahwa gaya gesekan kinetis koefisiennya itu 0,20. Jadinya kita cari juga gaya geseknya nih, teman-teman. Gaya geseknya itu rumusnya adalah ini yang tadi, kinetis koefisien itu dikali dengan jumlah Newton yang sudah kita cari. Jadinya 0,2 dikali dengan 60, yaitu 12 Newton. Nah, dari sini, ini belum selesai, teman-teman. Kita harus mencari sigma F yang tadi ini. Sigma F yang rumusnya itu adalah MR kuadrat.
MR kuadrat. Nah, di sini kita masukkan dengan sigma fx, yaitu dengan MC dikali A. Kenapa MC? Karena bendanya C ya, segmen ketiga. Lalu sigma fx-nya itu adalah W sin 53, W itu berat yang tadi, sin 53. Kenapa pakai sin? Karena bendanya ke bawah sini ya. Kita cari benda yang terpaut dengan gesekannya. Oleh sebab itu, W-nya adalah 100, dikali dengan sin 53 itu adalah 0,8. Lalu di sini min T2, min FK sama dengan MC dikali dengan A. Baik, tinggal kita masukkan saja angka-angkanya ke dalam sini. Jadi W itu adalah 100, 53 0,8, min T2 kita belum tahu, terus FK-nya itu adalah tadi 12 ya. FK-nya tadi itu adalah 12. Ya, FK-nya adalah 12, lalu setelah itu MC-nya itu adalah 10A. Beban C itu adalah 10A. Ya. Jadi, setelah kita masukkan di sini, 100 dibandingkan 0,8 itu adalah 68 min T2 sama dengan 10A. Jadi 100 dikali 0,8 dikurang 12. Jadi hasilnya adalah 68 min T2 sama dengan 10A. Jadi dari semuanya ini teman-teman kita sudah menggambar diagramnya. Diagram gayanya sudah ada, penjabaran gayanya juga sudah ada. Lalu kita mencari persamaannya. Tujuan dari mencari persamaan adalah nanti untuk yang bagian B kita disuruh mencari percepatan. Jadi sekalian aja kita cari persamaannya, nanti kita konversi ke percepatannya yang A ya. Jadi karena di sini A-nya belum dicari, kita akan mencari A di segmen selanjutnya. Di pertanyaan selanjutnya, di B itu ada percepatan sistem dan tegangan tali tersedia juga T2. Yang pertama, kita akan mencari percepatan. Sesuai yang saya bilang tadi bahwa percepatan itu adalah A. Karena di sini persamaannya sudah ada, tinggal kita cari nilai A dari setiap persamaan yang ada di sini, teman-teman. Di sini kita masukkan persamaan 1, yaitu sama dengan F sama dengan A. Persamaan 2, maaf, ini persamaan 2. Persamaan 2 adalah T1 min F sama dengan 2A. Terus persamaan 3 itu yang di sini ya, T2 min T1 sama dengan setengah A. Dan persamaan keempat adalah 68 min T2 sama dengan 10A. Nah, karena kita akan mencari A di sini teman-teman, berarti kita akan mengeliminasi mana saja yang tidak perlu. Kenapa di sini plus? Biasanya kan kalau eliminasi minus ya, orang-orang yang identik eliminasi itu minus. Tapi di sini eliminasi kita maksudnya itu adalah menghapus variabel yang tidak perlu dalam suatu persamaan. Yang tidak perlu itu adalah F dan juga T kan. Nah, oleh sebab itu kita hilangkan nih F sama T-nya. Caranya gimana? Oh, dengan caranya adalah dengan ditambahkan. Kenapa ditambahkan? Karena di sini adalah F-nya positif. Di sini F-nya negatif. Kalau dikurangi hasilnya adalah 2F. Sehingga kita tambahkan F tambah F sama dengan F tambah min F sama dengan 0. Ini kita coret. Terus T1 dengan min T1. Ini negatif, ini positif. Ditambah jadinya kita coret. Ini adalah T2 dan min T2. Ditambah kita coret. Berarti habis teman-teman. Yang tersisa adalah koefisien dan juga variabel A-nya saja yang akan kita cari ya. Nah, di sini hasil akhirnya 68 sama dengan kita jumlahkan semuanya. 10 tambah 2 tambah setengah tambah 1 hasilnya 13 setengah A. Yang dimana nanti dari 13,5 A ini kita coret lagi, kita pindah ruaskan 68 ke kanan sehingga dia dikali A sama dengan 68 dikali 2 per 27. Nah, 2 per 27 ini didapat dari hasil penjumlahan yang ini teman-teman. Jadi 13 itu dikali 2 ditambah 1. Jadi 13 ini dikali 2 terus ditambah 1. Ini dikali, ini ditambah. Hasilnya adalah 2 per 27. 2 per 27. Nah, dengan demikian 68 dikali dengan 2 per 27 sama dengan 5,04 M/S. Jadi A-nya itu adalah 5,04 M/S. Lanjut ke yang selanjutnya adalah tali T1 dan juga T2. T1 dengan T2 ini tinggal kita substitusi teman-teman, karena tadi semua semua yang sudah ditanyakan itu diketahui dari mulai A, terus juga ada persamaannya juga kita sudah ketahui dari persamaan 1, 2 sampai dengan 4. Tinggal kita cari persamaan mana yang kira-kira sustainable, yang kira-kira cocok kita masukkan untuk mencari angka dari T1 dan juga T2. Di sini saya menggunakan persamaan dari yang keempat ya, 68 min T2 sama dengan 10A. Tinggal kita masukkan saja nilai A-nya itu adalah 5,04, kita masukkan ke persamaan, hasilnya adalah T2 68 min 10 dikali dengan 5,04. T2-nya dipindah ruaskan jadi positif ya teman-teman, dan 10A-nya kita pindah jadi negatif. Jadinya adalah 68 dikurangkan dengan 50,4. Kenapa 50,4? Karena 10 dikali 10 ya.
jadi 50,4. Hasilnya adalah 17,6. Ini untuk T1. T2. Mohon maaf. Untuk T2. Dan selanjutnya adalah mencari T1. T1-nya juga sama, kita cari yang sustainable yang mana. Karena ini sudah tahu T2-nya, ya udah tinggal pakai persamaan yang udah include T2 dan juga A-nya, pakai persamaan 3, teman-teman. Persamaan 3-nya adalah T2 min T1 sama dengan setengah A. T2-nya adalah 17,6, T1-nya belum kita ketahui. Terus setengah dikali dengan 5,04 dari A-nya itu sendiri ya. Lalu kita pindah ruaskan, setengah kali 5,04 adalah 2,52, kita kurangi, hasilnya adalah 15,08. Ini untuk T1. Lanjut, kita akan mencari kecepatan balok C setelah menempuh jarak S sama dengan 20 meter. Nah, di sini saya menggunakan rumus GLBB ya, teman-teman. GLBB. Kenapa pakai GLBB atau gerak lurus berubah beraturan? Karena yang tanya adalah benda C. Benda C ini dia berubah beraturan. Dia gerak lurus ke atas, tapi dia berubah beraturan. Kecepatannya berubah beraturan. Dan rumus ini juga sustainable, atau rumus ini juga dia itu sudah include dan mudah juga dicari, teman-teman. Karena kita sudah mengetahui semua unsur dari rumus ini, tinggal kita substitusi aja, tinggal dimasukkan saja. Jadinya adalah rumusnya V kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. Yang dimana V0-nya itu adalah 0 kuadrat ya, 0 kuadrat gak ada nilainya, jadi 0 aja ya, teman-teman. Ditambah dengan 2 dikali 5,04 dikali dengan S-nya adalah 20, karena diketahui ya 20 ya, jaraknya 20. Dengan demikian 2 kali 5,04 dikali 20 adalah 201,6 ya. 201,6 diakarin dan hasil dari kalkulator adalah 14,19. Jadi seperti itu, teman-teman. Sekian untuk soal nomor 1, kita lanjut kepada soal yang nomor 2. Baik, teman-teman, di sini kita akan lanjut kepada soal nomor 2, yang dimana di soalnya itu sendiri diketahui bahwa BMKG memasang alat mengukur gelombang di laut sekitar pantai. Yang dimana di sini diketahui bahwa titik sensor pelampung itu dianggap titik X0 seperti pada gambar A, dan juga gambar B menunjukkan grafik gelombang dengan titik sama dengan 0 yang sama saat T-nya juga 0. Nah, yang di sini kalau misalnya gambar yang kedua ini itu mempunyai skala sebanding 500, yang ditanya adalah periode gelombang, amplitude gelombang, dan panjang gelombang. Yang kedua adalah arah rambat gelombang beserta alasannya. Yang ketiga adalah persamaan gelombang. Yang keempat adalah kecepatan getar dan juga kecepatan rambat gelombang saat T-nya 6 dan juga X-nya itu 2. Nah, baik teman-teman, karena di sini saya sudah menggambarkan ilustrasinya. Mungkin karena ilustrasi ini juga kurang jelas gambarnya, jadi kita bisa pindah ke gambar yang sebelah sini. Baik, yang pertama kita akan mencari tentang periode gelombang. Jadi apa sih itu periode? Periode gelombang itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk gelombang itu bisa mencapai satu gelombang penuh, yang dimana satu gelombang penuh ini terdiri dari satu bukit, dan juga ada satu lembah, teman-teman. Baik. Jadi karena di sini untuk mencapai satu bukit juga satu lembah itu bernilai 8, di sini kita lihat 8, maka otomatis periode gelombangnya adalah 8 sekon. Jadi maksudnya adalah dia akan menempuh satu gelombang penuh dalam waktu 8 detik. Jadi dia ini kelipatan 8, teman-teman. Dalam 8 detik dia akan menempuh satu gelombang, 8 detik lagi akan menempuh satu gelombang, sampai seterusnya. Kemudian yang kedua adalah amplitude gelombang. Nah, amplitude gelombang ini maksudnya adalah berapa sih? Di sini kita bisa lihat amplitude gelombang itu sendiri. Jadi di amplitude gelombang itu di sini diketahui kalau dia itu dimulai dari 1,1. Nah, titik tertingginya dari gelombang ini adalah di sini di 2,2. Ada berapa strip sih yang dari 1,1 ke 2,2 ini? Jadi sebelum kita mengetahui itu, di sini kita perlu ketahui dulu berapa nilai dari masing-masing strip yang ada dari 1 cm, dari 1 sampai 2 cm. Di sini ada 5 strip, yang dimana itu ada 5 strip ya, teman-teman, untuk mencapai 2. Yang dimana dalam 1 cm ada 5 strip. Ada 5 strip. Artinya 1 dibagi 5. Nilainya adalah 0,2. Nah, 0,2 ini adalah nilai dari satu strip. Sekarang yang ditanya dia itu dari 1,1 sampai 2,2. 1,1 sampai 2,2 ini ada berapa? Dari sini sampai sini. Dia itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sehingga 0,2 akan dikalikan dengan 6. Yang diperoleh nanti hasilnya itu adalah 6 meter.
Kenapa dia bisa 6 meter? Karena nanti itu dia dikali dengan 500 yang di sini teman-teman. Jadi hasil 0,2 dikali 6 itu adalah 1,2. Nah 1,2 ini nanti dikali dengan 500. Kenapa ada 500? Karena yang dicari adalah skala asli yang di sini. Begitu juga dengan panjang gelombangnya atau amplitudo. Nah amplitudo ini maksudnya adalah satu gelombang penuh dia akan berakhir di mana. Jadi jarak antara satu gelombang dengan gelombang yang lain teman-teman. Di sini kita bisa melihat bahwa satu gelombang yang terdiri dari satu lembah dan juga satu bukit, dia akan berakhir di sini. Dia akan berakhir di sini, yaitu di titik 4,2. Dia berakhir di 4,2 dan kemudian karena dia ini masih skala 500, kita kalikan dengan 500 lagi karena yang diminta adalah skala asli. Yang diminta adalah skala asli. Oleh sebab itu 4,2 kita kalikan dengan 500. Dia akan memperoleh hasilnya adalah 2100 atau 21 meter. Oke, untuk yang A kita sudah selesai, yang dimana kita ketahui periode gelombangnya adalah 8, terus amplitudonya adalah 1,2, terus ada panjang gelombangnya adalah 21 meter. Jadi amplitudonya 6 ya, kita ubah ke skala aslinya aja teman-teman. Kita lanjut ke yang B, yaitu arah rambat gelombang beserta alasannya. Jadi dari gambar yang ini kita ketahui bahwa di X ini dari awal mula ya, awal mula gelombang itu berjalan. Dia itu bernilai positif. Karena X-nya itu nilainya positif, otomatis gelombang ini arahnya ke kanan. Kenapa ada ke kanan? Karena nilai dari gelombangnya positif. Logikanya itu karena gelombangnya ini punya nilai positif, ya udah berarti kalau ada positif ke kanan seperti teman-teman. Kalau penjelasan ilmiahnya, ketika waktu dia berjalan di titik X sama dengan 0, itu bernilai positif dari grafik getaran. Kalau misalnya kita lihat pada gambar gelombang, jika nilainya positif, maka kalau logisnya, dari logikanya, grafiknya juga akan bergerak ke kanan. Begitu teman-teman. Kita lanjut kepada yang C, yaitu persamaan gelombang. Jadi di persamaan gelombang ini sebenarnya terdapat salah hitung ya. Terdapat salah hitung dari penjelasannya Pak Roni tadi yang di YouTube tersebut. Di sini salah hitungnya sebenarnya bukan dari rumusnya, tapi dari input nilai itu sendiri. Di sini untuk mencari WT itu kan 2pi per T. Nah, dari T itu adalah 8 sekon. Oke, ini kita anggap jawaban dari Pak Roni ya. Nah, nanti saya akan tunjukkan juga jawaban yang sudah saya buat. Di sini yang ini. Ini sudah jawaban yang sudah saya perbaiki, yang sudah saya oret-oret kembali. Ini juga ada di PDF, nanti akan saya lampirkan. Jadi di sini teman-teman, kita akan mulai dari rumusnya dulu. Rumusnya terlebih dahulu. Nah, rumus dari persamaan gelombang itu adalah Y sama dengan A sin WT min KX. Y-nya sendiri kita masukkan dari yang kita ketahui di atas, dari yang ini. Yang pertama A-nya ada 6, kita masukkan 6. Sin WT, WT itu kita cari nanti adalah rumusnya 2pi per T. Dan K itu adalah 2pi per lambda. Yang dimana? Kita langsung ke sini aja ya, karena nanti penjelasannya juga hampir mirip-mirip teman-teman. Nah, di 2pt itu di Pak Roni, dan di YouTube-nya Pak Roni, dia memasukkan angka 6. Yang dimana sebenarnya nilai dari T itu adalah 8. Sehingga hasil sampai turunan ke bawah ini otomatis salah. Karena dari W-nya sendiri juga sudah salah, teman-teman. Jadi kita langsung lanjut saja. Di sini tinggal kita ganti dia dengan 8. Otomatis karena di atasnya 2 bawahnya 8, kita bisa coret. Hasilnya adalah pi per 4. 2-nya hilang. Lanjut ke KX-nya. KX-nya itu adalah 2pi per lambda. Lambdanya berapa? Lambdanya ini adalah 4,2 yang di sini ya, 4,2 ya. Kita masukkan 4,2 21, mohon maaf, kita masukkan 21 karena dia skala asli ya. Masukkan 21 lambdanya, terus 2pi ini nggak bisa dibagi karena ya, memang dia hasilnya koma kalau dibagi. Setelah itu kita temukan nanti hasil dari Y-nya itu sendiri adalah ini teman-teman. 6 sin pi per 4T min 2pi per 21X. Nah ini yang benar. Ini mungkin di rumusnya sudah benar, tapi mungkin dalam input nilainya ada sedikit yang salah. Yang menurut saya yang benar itu adalah yang ini teman-teman. Dalam penilaian saya, dalam observasi saya, yang benar itu yang ini. Karena nilai T itu 8 bukan 6. Kita lanjut. Ini harus diuji ya teman-teman, sebelum kita pastikan kalau ini adalah persamaannya. Karena di sini dia positif,
di sini dia X-nya sama dengan positif, di arahnya ke kanan dia positif, kita harus uji apakah Y itu lebih besar dari 0 apa tidak. Dengan caranya apa? Kita asumsikan bahwa X-nya ini adalah 0. Di sini, asumsikan X-nya 0. Dan T-nya sama dengan 1. Baik, kita masukkan Y sama dengan 6 sin pi per 4 min 2 pi per 21 dikali 0. Dikali 0. Y yang sama dengan 6 sin pi per 4. Ini habis ya, ini habis karena dari kali 0. Dan ini hasilnya adalah 180 dibagi 4, 45. Dan sin 45 itu adalah setengah akar 2. Jadi sin 45 itu adalah setengah akar 2. Setengah akar 2. Nah, setengah akar 2 kita kalikan dengan 6. Jadi 6 dikali setengah akar 2 hasilnya adalah 3 akar 2. Nah, otomatis 3 akar 2 ini dia lebih dari 0. Begitu teman-teman. Dan di persamaan yang di atas itu benar. Sehingga persamaannya adalah 6 sin pi per 4T min 2pi per 21X. Nah, ini benar. Jadi sudah diketahui persamaannya. Kita lanjut ke bagian D yang dimana soalnya adalah kecepatan getar dan kecepatan rambat gelombangnya pada saat T sama dengan 6 dan juga X sama dengan 2. Karena kita sudah tahu bahwa nilai dari Y yaitu ini ya, persamaannya ya. Y-nya adalah 6 sin ini, yang ini. Kita tinggal ubah saja, teman-teman. Cara ubahnya adalah kita pertama-tama mencari kecepatan getar dulu ya. Nah, kecepatan getarnya itu rumusnya V sama dengan I aksen. Karena kita sudah ketahui Y-nya di sini, tinggal kita aksenkan saja rumus yang sudah kita ada, rumus persamaan yang sudah ada ini, kita aksenkan menjadi pi per 4 dikali 6 cos, karena sin turunannya cos, jadi cos, pi per 4T min 2pi per 21X. Nah, Y aksen sama dengan pi per 4, 6 cos. Ini kita masukkan teman-teman nilai dari sini, nilai dari soal yang ditanyakan. Jadinya pi per 4 dikali 6 min 2pi per 21 dikali 2. Kita langsung dikalikan, jadi ini jadi 6pi per 4 cos, ini jadi 6pi per 4 min 4pi per 21. Nanti kecepatan getarnya, ini kita kalkulasikan ya teman-teman. Pakai kalkulator saja biar cepat. Hasil dari kalkulasi ini menghasilkan 0,56. Dari 0,56 kita kalikan dengan 6pi per 4, hasilnya adalah 2,63. Jadi kecepatan getarnya adalah 2,63. Terus kita akan mencari kecepatan rambatnya. Nah, kecepatan rambatnya di sini juga sudah sama, teman-teman. Di sini kecepatan rambatnya juga sama dengan yang saya tuliskan lagi. Yang hanya kurang di dalam sini itu adalah mungkin salah input angka di T ya teman-teman ya. Karena seharusnya di T itu adalah 8 dan bukan 6 seperti itu. Jadi menurut saya ini adalah jawaban yang benar. Saya sengaja untuk memasukkan jawaban yang dari YouTube-nya Pak Roni karena sebagai perbandingan dari jawaban yang jikalau T-nya itu adalah 8. Angka aslinya adalah 8, T-nya 8. Kalau di sini T-nya 6. Kita lanjut ke kecepatan rambat gelombang yang dimana samanya itu adalah VR. Rumusnya VR sama dengan lambda per T. Tinggal kita masukkan saja ya teman-teman ya. Di sini lambdanya ada 21, terus T-nya ada 8. Nah, dari sini kita bisa memperoleh 21 per 8 M per S. Ketika kita kalkulasikan, ini hasilnya adalah 2,625 M per S, meter per sekon. Jadi itu tadi teman-teman penjelasan untuk yang nomor 2. Kita lanjut ke penjelasan yang nomor 3. Oke, baik teman-teman, di sini kita sudah berada di soal yang terakhir, yaitu di soal nomor 3. Di sini terdapat soal yang dimana dua gelombang transversal itu merambat pada satu tali yang sama dengan amplitudo yang sama dan arah rambatan berlawanan. Persamaan kedua gelombang tersebut adalah, baik di sini sudah diketahui persamaan gelombangnya teman-teman. Y1 X T sama dengan 6 sin 2Vx min 12 Pt, sama Y2 nya adalah 6 sin 2Px plus 12 Pt. Nah, jadi dari soal ini kita bisa menggambar persamaan, yaitu dua buah gelombang transversal merambat satu tali. Ini talinya ya teman-teman, kita sebut T aja, dengan amplitudo yang sama dan arah rambatan berlawanan. Jadi di sini ada gelombang, anggap saja ini gelombang A dan juga ini gelombang B. Nah, ini arahnya itu berlawanan teman-teman. Jadi yang satu itu arahnya ke sana, yang satu itu arahnya ke situ. Yang satu ke kanan, yang satu ke kiri. Jadi persamaannya adalah seperti ini. Dan di soal ini tanyakan adalah yang pertama, tentukan hasil superposisi dari kedua gelombang tersebut dan juga tentukan nilai simpangan gelombang resultan pada posisi X sama dengan 11/12.
Yang pertama itu adalah superposisi. Jadi di superposisi ini kita bisa menggunakan identitas trigonometri ya, yang dimana rumusnya adalah sin A plus sin B, Y1 plus Y2. Jadi sin A plus ditambah sin B itu ketika kita jabarkan, dia akan menjadi turunan sin adalah cos, sehingga persamaannya adalah 2 sin A plus B per 2 cos A min B per 2. Kita jabarkan, di sini sudah diketahui Y1 dan Y2, ini kita ubah menjadi A, yang ini kita ubah menjadi B. Baik, lalu ketika kita sudah mendapatkan A dan juga B, kita masukkan ke dalam rumus trigonometri yang ini teman-teman. Kita masukkan, jadinya yang pertama itu A plus B terlebih dahulu, sin A plus B. Kita masukkan A plus B di sini, jadinya adalah 2px min 12pt plus 2px plus 12pt per 2, yang dimana nanti ini akan menjadi 2px plus 2px, berarti dia 4px min 12pt ditambah 12pt, berarti ini habis teman-teman dicoret, sehingga adalah hasilnya 4px per 2 ya, sama dengan kalau dibagi hasilnya jadi 2px. Lanjut ke yang cos A min B per 2. Di sini A min B dimasukkan yang sudah diketahui, jadi 2px min 12pt min 2px plus 12pt. 2px min 2pt itu kan habis ya teman-teman, kita coret saja, lalu tinggal tersisa min 12pt min 12pt. Nah, min 12 tambah min 12 jadinya min 24 per 2, ini kita bisa bagi jadinya 12 minus 12pt. Oleh sebab itu, karena sudah diketahui A plus B nya 2px dan A min B nya adalah min 12, kita masukkan ke dalam persamaan, kita masukkan ke dalam rumusnya teman-teman. Jadi kita sebut aja di sini YR ya. YR ini kayak hasil superposisi, persamaan superposisinya lah. Jadinya kita masukkan ke rumus 2 sin A plus B per 2 cos A min B per 2. Jadinya 2 dikali 6 sin 2px cos min 12 pt. Kok kenapa ada 6 sin di sini? Jadi 6 sin ini dapat dari persamaan yang ini. Kita masukkan persamaan yang ada di sini ke dalam rumus identitas trigonometri sesuai dengan yang sudah kita cari tadi, yang sudah kita ketahui. Di sini kita sudah cari nih A plus B nya berapa sama A min B nya berapa. Tinggal kita masukkan saja teman-teman. Jadinya 2 dikali 6 sin 2px cos min 12 pt. 2 kali 6 itu 12 sin, terus 2px kita diamkan di sini, dan cos minus 12 pt. Nah, jadi karena dia cos min theta, ini kita theta ya. Theta itu maksudnya nilai di dalam cosnya itu sendiri, nilai cosnya itu sendiri. Maka kita bulatkan menjadi positif. Kita buat dia itu menjadi positif. Sehingga persamaan yang kita dapatkan dari sini itu adalah seperti ini teman-teman. 12 sin 2px cos 12 pt. Ini persamaannya. Ini adalah persamaannya. Oke, yang A kita sudah temukan, sekarang tinggal yang B. Yang B, pertanyaannya adalah nilai simpangan gelombang resultan ketika posisi X-nya itu 11 per 12. Karena ini kita sudah mengetahui persamaannya, yaitu 12 sin 2px cos 12 pt, tinggal kita masukkan yang ditanyakan. Di sini yang ditanyakan adalah resultan pada posisi X 11 per 12. Berarti yang kita ubah di persamaan adalah nilai dari X. Nilai dari X-nya ini sendiri. Nah, kita substitusikan X sama dengan 11 per 12 ke dalam persamaan yang tadi, persamaan superposisinya. Jadinya adalah 12 sin 2pi dikali 11 per 12 cos 12 pt. Karena ini 2 dan 12 bisa dicoret, jadinya 6 ya. Jadi 12 dibagi 2 itu 6, berarti dia 11 per 6. Jadinya 12 sin 11 per 6 cos 12 pt. Nah, 11 per 6 itu adalah 11 per 6 itu nilainya 0,5. Minus 0,5. Jadinya nanti hasilnya itu sendiri adalah 12 dikali minus 0,5 cos 12 pt, teman-teman. Jadi sebenarnya bisa sampai sini saja ya teman-teman ya, kita bisa mengerjakan soal ini sampai ke sini saja. Tapi ketika kita juga bisa mengasumsikan, ini kan belum ada nilai T ya. Jadi T itu kita bisa asumsikan bahwa T itu sama dengan 0. Kita asumsikan saja bahwa T sama dengan 0 karena dia tidak punya nilai. Jadi kita itu bisa memperoleh nanti min cos 12 pt, kita masukkan 0, jadinya adalah min cos 12 pi 180 dikali 0, itu berarti kan 0, cos 12 kali 0 berarti cos 0. Cos 0 itu adalah 1. Cos 0 ini sama dengan 1. Jadinya min 6 dikali 1 hasilnya adalah min 6.
Seperti itu teman-teman. Baik, sekian dari saya penjelasan mengenai soal UAS. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.